Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, pada video kali ini membahas kronologis kerusuhan Ambon September tahun 1999. Sebelum menonton dan mendengar, membantu channel kami aktifkan lonceng subscriber dan like, bagikan channel kami berkembang dan semangat membuat video terbaru untuk Anda. Terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Selamat menonton dan mendengar. Kerusuhan Ambon, Maluku, yang terjadi sejak bulan Januari tahun 1999 hingga saat ini telah memasuki periode kedua, yang telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar serta telah membawa penderitaan dalam bentuk kemiskinan dan kemelaratan bagi rakyat di Maluku pada umumnya dan kota Ambon pada khususnya. Kerusuhan Ambon, Maluku, yang semula menurut pemahaman kalangan masyarakat awam sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh suatu tindak peristiwa kriminal biasa, ternyata berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan adalah merupakan sebuah rekayasa yang direncanakan oleh orang atau kelompok tertentu demi kepentingannya dengan mempergunakan isu SARA dan beberapa faktor internal di daerah seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi di bidang pemerintahan untuk melanggengkan skenario yang ditetapkan. Begitu matangnya rencana yang dilakukan yang diikuti dengan berbagai penyebaran isu yang menyesatkan, seperti adanya usaha-usaha dari kelompok separatis RMS Republik Maluku Selatan, yang sengaja diidentifikasi dengan Republik Maluku Serani Kristen, adanya usaha untuk membantai umat Islam di Maluku, keterlibatan preman Kristen Jakarta, isu pemasokan senjata kepada umat Kristen di Maluku dari Israel dan Belanda, serta berbagai isu menyesatkan lainnya telah menimbulkan semakin kuat dan mengentalnya sikap dan perilaku fanatisme terhadap masing-masing agama Islam dan Kristen. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan ABRI untuk mengklarifikasi isu-isu yang tidak bertanggung jawab tersebut ternyata tidak mampu meredam kekuatan dari mereka yang menginginkan agar kerusuhan Ambon, Maluku terus diperpanjang dan diperluas. Penciptaan kondisi ini semakin menguat ketika ABRI, TNI dan Polri telah dengan sengaja ikut menciptakan konflik yang berkepanjangan melalui penanganan pengendalian keamanan yang tidak profesional dan terkesan bertendensi mengipas-ngipas agar kerusuhan di Maluku tak kunjung selesai. Peranan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, militer serta komponen bangsa lainnya yang ada di daerah melalui berbagai upaya rekonsiliasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai hanya bersifat semu belaka. Satu dan lain hal disebabkan karena tidak ada kemauan yang transparan dalam upaya menyelesaikan pertikaian, juga upaya rekonsiliasi lebih bersifat top-down dan bukan bottom-up. Masyarakat NGO lokal mencoba menurunkan rangkuman kronologis peristiwa kerusuhan di Maluku, Ambon, yang diperoleh berdasarkan hasil investigasi di lapangan. Kronologis peristiwa kerusuhan di Maluku. 1. Awal peristiwa. Peristiwa kerusuhan di Ambon, Maluku, diawali dengan terjadinya perkelahian antara salah seorang pemuda Kristen asal Ambon yang bernama JL, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot dengan seorang pemuda Islam asal Bugis, NS, penganggur yang sering mabuk-mabukan dan sering melakukan pemalakan istilah Ambon patah, khususnya terhadap setiap sopir angkot yang melewati jalur Pasar Mardika Batu Merah. Saat itu tanggal 19 Januari tahun 1999, masih dalam Hari Raya Idul Fitri, hari kedua pemuda Bugis NS bersama temannya seorang pemuda Bugis lain bernama T, melakukan pemalakan di Batu Merah terhadap pemuda Kristen JL selama beberapa kali ketika JL mengendari angkotnya dari jurusan Mardika Batu Merah. Namun permintaan kedua pemuda Bugis tersebut tidak dilayaninya, karena JL belum mempunyai uang, mengingat belum ada penumpang yang dapat diangkutnya, karena hari itu Hari Raya Idul Fitri. Permintaan dengan desakan yang sama dilakukan oleh pemuda NS hingga kali yang ketiga saat pemuda Ambon JL berada di Terminal Batu Merah, malah pemuda Bugis NS tidak segan-segan mengeluarkan badiknya untuk menikam pemuda Ambon JL. Untunglah JL sempat menangkisnya dengan mendorong pintu mobilnya. Merasa dirinya terancam, pemuda JL langsung pulang ke rumahnya mengambil parang golok dan kembali ke Terminal Batu Merah. Di sana ia masih menemukan pemuda Bugis NS bersama temannya T. Ia kemudian memburunya, dan NS kemudian berlari masuk ke kompleks pasar desa Batu Merah. NS kemudian ditahan oleh warga Batu Merah, dan ketika ia ditanya apa permasalahannya, maka ia NS menjawab bahwa ia akan dibunuh oleh orang Kristen.
Jawabannya ini kemudian yang memicu kerusuhan Ambon, dengan munculnya warga Muslim di mana-mana untuk menyerang warga Kristen dan sebaliknya juga warga Kristen yang muncul untuk mempertahankan diri. 2. Pecahnya kerusuhan di mana-mana. Beberapa saat berselang atau sekitar 5 menit setelah peristiwa saling kejar-mengejar antara pemuda Muslim asal Bugis, NS dengan pemuda Kristen asal Ambon JL, seperti ada komando, kerusuhan akhirnya pecah di mana-mana dalam kota Ambon. Kira-kira jam 15 waktu Indonesia Timur ratusan massa Muslim muncul dari desa Batu Merah, lokasi di mana pemuda Bugis NS dikejar dan berteriak akan dibunuh oleh orang Kristen, bangkit menyerang warga Kristen di kawasan Mardika, tetangga desa Batu Merah, dengan menggunakan berbagai alat tajam, parang, panah, tombak dan lain-lain, dengan seragam dan berikat kepala putih. Mereka sempat melukai, merusak dan membakar rumah-rumah warga Kristen Mardika. Demikian juga pada waktu yang bersamaan, beberapa lokasi pemukiman Kristen seperti Galunggung, Tanah Rata, Kampung Ohio, Silale dan Waihaong ikut diserang oleh kelompok penyerang Muslim. Beberapa orang warga Kristen terbunuh, ratusan rumah dibakar dan sebuah gereja yang terletak di kawasan Silale dirusak dan akhirnya dibakar oleh massa. Dari lokasi-lokasi ini, kerusuhan berlanjut terus dan hanya berbeda waktu beberapa menit dari lokasi ke lokasi yang lain. Warga Kristen yang mendiami lokasi Batu Gantung, Kudamati dan sekitarnya setelah mendengar penyerangan yang dilakukan oleh massa Muslim terhadap warga Kristen di Mardika, Galunggung, Kampung Ohio, Waihaong dan Silale serta mendengar gereja Silale telah terbakar, bangkit amarahnya dan memberikan serangan balasan terhadap warga Muslim melalui pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah di kawasan Batu Gantung dan kompleks Pohon Beringin, serta melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap berbagai kendaraan seperti becak, sepeda motor dan mobil. 3. Saling menyerang. Setelah terjadi kerusuhan pada beberapa lokasi seperti tersebut di atas yang berlangsung sejak siang hingga menjelang malam tanggal 19 Januari tahun 1999, maka memasuki malam hingga pagi hari tanggal 20 Januari tahun 1999, suasana terasa semakin mencekam dengan semakin berkembangnya isu telah terjadi pertikaian antar sesama warga Ambon, Maluku, yang bernuansa sara, terutama di antara kelompok yang beragama Kristen dan Muslim. Beberapa lokasi di dalam wilayah kota Ambon terus berkecamuk. Di lokasi Pohon Puleh, Tugu Trikora dan Antoni Rebok hingga tengah malam tanggal 19 Januari tahun 1999, terlihat massa di antara kedua kubu saling berhadap-hadapan dan mencoba untuk saling melakukan penyerangan dengan pelemparan batu yang diteruskan dengan pengrusakan dan pembakaran sejumlah rumah di antara kedua belah pihak, pembakaran kendaraan becak, sepeda motor dan mobil, dan pembakaran sebuah sekolah Al-Hilal di Jalan Antoni Rebok. Sementara itu di kawasan Batu Merah Tanjung yang dihuni oleh mayoritas warga Muslim, terjadi pengrusakan, pembakaran terhadap rumah-rumah dan pembantaian terhadap beberapa warga Kristen. Di lokasi ini pun sebuah gereja sempat dirusak kemudian dibakar oleh massa Muslim. Sedangkan di lokasi Puleh Karang Panjang, warga Kristen sempat merusak dan membakar rumah-rumah warga Muslim, demikian juga sebuah masjid yang terletak di lokasi ini. Menjelang pagi hari tanggal 20 Januari tahun 1999, terjadi penyerangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh warga Kristen terhadap Kompleks Pasar Gambus, Kompleks Pasar Mardika dan Kompleks Pasar Pelita yang berada di tengah-tengah jantung kota. Penyerangan ini dimulai dengan konsentrasi massa Muslim di sekitar jalan A.J. Pati menuju ke lapangan Merdeka Ambon yang diduga akan melakukan penyerangan ke Gereja Maranatha, Gereja Pusat Ambon. Massa Kristen yang berada di sekitar kompleks Gereja Maranatha merasa terancam, akhirnya melakukan penyerangan ke lokasi tersebut yang merupakan daerah yang mayoritas dihuni oleh warga Muslim dengan jalan membakar habis kompleks tersebut. Diperkirakan banyak korban yang meninggal karena terjebak kebakaran yang hingga saat ini sulit teridentifikasi. 4. Warga Muslim Jazirah Lehi itu bergerak. Pecahnya kerusuhan Ambon tanggal 19 Januari tahun 1999 akhirnya melebar keluar kota Ambon. Pada tanggal 20 Januari tahun 1999, kira-kira jam 9 waktu Indonesia Timur, warga Muslim Jazirah Lehi itu yang terletak bagian barat dan utara Pulau Ambon mulai bergerak dengan sasaran menuju kota Ambon.
Menurut data yang ditemukan di lapangan, tujuan mereka bergerak menuju kota Ambon karena adanya isu yang tidak benar bahwa Masjid Al-Fatah di kota Ambon telah dibakar oleh orang-orang Kristen. Selain itu juga ada data yang mengungkapkan bahwa tujuan mereka ke Ambon adalah dalam rangka silaturahmi berkenan dengan Hari Raya Idul Fitri. Namun apapun alasan yang dibuat oleh mereka, ternyata semuanya hanya untuk membela diri, karena cukup bukti yang ditemukan di lapangan bahwa setelah terjadinya kerusuhan tanggal 19 Januari tahun 1999 di kota Ambon, telah terjadi kontak antara umat muslim kota Ambon dengan umat muslim Jazirah Leihitu untuk melakukan penyerangan terhadap desa-desa Kristen yang berada di sekitarnya maupun yang menuju arah kota Ambon. Bukti-bukti di atas didukung pula dengan adanya fakta bahwa dalam waktu yang relatif singkat, seluruh warga muslim Jazirah Leihitu dapat dikumpulkan, padahal jarak antara desa yang satu dengan yang lainnya cukup berjauhan. Pada saat penyerangan, mereka telah menggunakan simbol-simbol tanda pengenal khusus baju seragam dan ikat kepala putih, serta membawa alat tajam seperti parang, panah, tombak dan bom yang cukup banyak. Malah strategi penyerangan yang dilakukan cukup sistematis dan terencana. Menurut data yang ditemukan di lapangan saat terjadinya penyerangan, pasukan muslim yang menyerang desa-desa Kristen tersebut terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pengusir yang menggunakan bom rakitan, kelompok kedua adalah kelompok penjara dan kelompok ketiga adalah kelompok perusak dan pembakar rumah-rumah warga sekaligus melakukan pembersihan dalam bentuk pembantaian terhadap warga Kristen yang ditemukan. Ketika mereka mulai bergerak pada tanggal 20 Januari tahun 1999, sedikitnya ada 3 pasukan penyerang. Pasukan pertama terdiri dari warga muslim desa Hitu, Mamala, Morella dan sebagian lagi warga desa Wakal yang melakukan penghancuran terhadap warga desa, Dusun Kristen Telaga Kodok, Benteng Karang, Hunut Durian Patah, Waiheru, Nania dan Negeri Lama. Operasi penyerangan yang mereka lakukan sejak pagi hingga sore hari tanggal 20 Januari tahun 1999 sempat membumi hanguskan perkampungan di atas, merusak, membakar, menjarah rumah-rumah dan harta milik serta melukai dan membunuh sejumlah warga Kristen yang ditemui. Dari data yang ada ratusan rumah dirusak, dibakar dan dijarah, 5 buah gereja dibakar habis, 3 buah di Benteng Karang, 1 buah di Nania, 1 buah di Negeri Lama, 1 buah sekolah dibakar, kurang lebih 25 orang dibunuh, termasuk salah seorang pendeta yang baru selesai berdoa di gereja Nania, yaitu PDT THYSEN dan mayatnya kemudian dibakar, ratusan warga dilukai serta sebagian besar harta benda milik warga dijarah dan diangkut dengan mobil-mobil truk. Tragisnya lagi dari kurang lebih 20 warga Kristen yang dibunuh di Dusun Benteng Karang, 15 diantaranya kemudian dibakar dan salah satunya adalah Rina Serpiela, ibu hamil 6 bulan, dibunuh dengan cara membelah perutnya kemudian janinnya dikeluarkan dan dibakar bersama mayat ibunya. Peristiwa ini disaksikan sendiri oleh suaminya Yopi Serpiela. Sedangkan anaknya yang berusia 2 tahun sempat diculik dan dijadikan tameng oleh penyerang dari lemparan batu warga Kristen yang bertahan. Seorang pendeta dari gereja Sidang Jemaat Allah yang bersama-sama dengan beberapa orang tua, wanita dan ang-ang juga sempat dibom oleh penyerang saat mereka bersembunyi di sebuah goa di Dusun Benteng Karang. Untunglah bom tersebut tidak meledak. Pasukan kedua terdiri dari warga muslim desa Wakal yang melakukan pengrusakan, pembakaran dan pembantaian terhadap warga Kristen yang berada di sekitarnya hingga ke arah desa Hitu dari arah timur hingga ke desa Hila. Mereka merusak, membakar dan menjarah rumah dan harta milik warga Kristen. Malah di desanya sendiri desa Wakal, mereka sempat membantai seorang pendeta yaitu Meki Sainyakit dan sopir truk Dek Mataheru yang saat itu menggunakan mobil truk dari arah desa Hila menuju desa Wakal untuk mencari angkutan bagi rombongan Bible Camp GKPD yang akan pulang ke Ambon. Setelah selesai membunuh pendeta dan sopir mobil tersebut, mereka kemudian menuju ke kompleks Field Station Fakultas Perikanan Universitas Patimura, di mana anggota jemaat dari sang pendeta sedang bersiap-siap pulang ke Ambon setelah melakukan kegiatan Bible Camp. Rombongan yang sebagian besar anak-anak dan wanita itu kurang lebih 100 orang kemudian diserang dan dibantai. Beberapa orang anak sempat melarikan diri dengan cara berenang ke laut dan masuk hutan. Mereka kemudian ditolong oleh warga muslim asal Buton dan beberapa penduduk muslim lainnya, kemudian dievakuasi melalui hutan gunung ke desa Hatif Besar dan Pokak Rumah 3.
Sebagian yang lain memilih tetap tinggal, akhirnya disiksa, dilukai dan empat orang dibunuh dan kemudian mayatnya dilempar dan ditinggalkan begitu saja di dalam got. Dalam peristiwa ini seorang pemuda Kristen yang bernama Roy Pontoh sempat dibunuh karena ketika ditanya, "Kamu siapa?" ia menjawab, "Saya tentara Allah," secara berulang kali kepada para pembantainya. Pasukan ketiga terdiri dari warga Muslim Desa Hila Islam yang melakukan penyerangan terhadap Desa Hila Kristen dan pembantaian terhadap delapan orang warga Kristen asal Desa Ulat Pulau Saparua yang sementara membersihkan kebunnya di hutan Desa Hila Islam. Menurut data yang peroleh di lapangan beberapa saat setelah terjadi penyerangan dan pembantaian pasukan pertama dan pasukan kedua di lokasi-lokasi yang disebut di atas, warga Desa Hila Islam menyerang dan membumi hanguskan dusun Hila Kristen yang sebenarnya dari segi adat istiadat dan budaya masih mempunyai hubungan keluarga. Penyerangan ini mengakibatkan seluruh rumah-rumah warga Kristen di dusun ini terbakar termasuk satu buah gereja tua yang mempunyai nilai sejarah. Satu orang dibunuh dan dibakar serta dua orang lainnya mengalami luka-luka. Warga Kristen dusun ini terpaksa harus mengungsi dengan berjalan kaki melewati gunung, ada yang sampai 2 hari perjalanan untuk tiba di tempat pengungsian yaitu Desa Hatif Besar V. Dalam perjalanan pengungsian ini mereka juga ditolong saudara-saudaranya dari Desa Kaitetu yang beragama Muslim. 5. Timbul fanatisme agama yang kuat. Kerusuhan demi kerusuhan di Pulau Ambon pada akhirnya bersangkut paut dengan sikap toleransi warga yang berdomisili di Pulau Ambon. Sementara isu pertikaian yang bernuansa sara semakin dipertajam sehingga menimbulkan fanatisme antara masing-masing umat beragama. Berkenaan dengan itu maka pada tanggal 21 Januari tahun 1999 warga Kristen yang berdomisili di Batu Gajah dalam mendengar terbunuhnya dua orang pendeta dan pembakaran beberapa buah gereja dalam penyerangan yang dilakukan oleh warga Muslim dari Jasirah Lei itu kemudian bangkit menyerang warga Muslim Dusun Batu Bulan dan membantai sejumlah warganya. Dari data di lapangan terungkap 150 buah rumah dibakar dirusak, 5 orang dibunuh dan satu buah masjid terbakar. Demikian juga pada tanggal yang sama warga Kristen yang berdomisili di Batu Gantung dalam Kampung Ganemo, Mangga II, Kudamati ikut melakukan penyerangan terhadap warga Muslim yang berada di sekitarnya. Dalam penyerangan ini 8 orang meninggal dunia, 5 orang warga Muslim diantaranya dibantai kemudian dibakar bersama mobil truk yang mengangkutnya di kawasan Mangga II karena diduga sebagai provokator dan membawa bahan peledak. Sementara itu di kawasan Desa Hatif Besar Kota Matia Ambon terjadi penyerangan dari warga Muslim asal Buton, Bugis dan Makassar dari Dusun Wailete yang berada di bawah wilayah Desa Hatif Besar yang mengakibatkan puluhan rumah warga Kristen Desa Hatif Besar terbakar. Peristiwa ini selain dipicu oleh dampak kerusuhan Ambon tanggal 19 Januari tahun 1999, juga diakibatkan oleh dendam lama yaitu peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan November 1998. Tindakan penyerangan warga Dusun Wailete tersebut dibalas oleh warga Kristen Desa Hatif Besar yang membakar habis lokasi pemukiman mereka. Akibat peristiwa ini ratusan rumah terbakar dan empat orang warga Muslim meninggal, 1 buah masjid dan 1 buah musola terbakar. 6. Kerusuhan bergeser keluar Pulau Ambon. Begitu liciknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak menginginkan kedamaian di Maluku, akhirnya mereka mampu memprovokasi isu SARA dalam kerusuhan Ambon yang semakin mengental di kalangan masyarakat. Selain faktor di atas, semakin terasa dikembangkan pula isu-isu yang tidak benar di kalangan umat Muslim di luar Pulau Ambon seperti telah terbakarnya Masjid Al-Fatah yang merupakan pusat kebanggaan umat Muslim di Maluku, terbakarnya rumah dan terbunuhnya beberapa tokoh Muslim di kota Ambon yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Isu-isu yang tidak benar ini akhirnya keluar dari wilayah Pulau Ambon. Serentak dengan itu umat Muslim di kota Sanana, Kabupaten Maluku Utara, bangkit dan menyerang kelompok minoritas Kristen di kota Sanana dan sekitarnya pada tanggal 21 Januari tahun 1999 tengah malam. Puluhan rumah dan bangunan dirusak dan dibakar termasuk 4 buah gereja serta 3 orang warga Kristen dibunuh oleh massa dan 6 orang lainnya 3 orang warga Kristen dan 3 orang warga Muslim mengalami luka-luka. Demikian juga 24 kepala keluarga minoritas Kristen yang tinggal di Dusun Papora, Desa Luhu, beragama Muslim, Kecamatan Seram Barat Piru di bumi hangsukan oleh warga Desa Luhu.
Rumah-rumah dan harta benda mereka dibakar habis termasuk dua buah gereja. Mereka terpaksa lari ke hutan-hutan untuk melindungi diri selama beberapa hari, sebelum akhirnya dengan menempuh jalan kaki berkilo-kilometer, akhirnya tiba di Desa Loki, sebuah jemaat Kristen, dan mengungsi di situ. Sayangnya desa Loki ini juga telah dibumi hanguskan oleh kelompok muslim pada kerusuhan periode kedua yang dimulai pada pertengahan bulan Juli tahun 1999, sehingga akhirnya pengungsi asal dusun Papora ini bersama-sama warga Kristen desa Loki harus menempuh jalan hidup baru dengan mengungsi ke Desa Piru, ibu kota kecamatan Seram Barat. Nasib malang ini juga ikut dialami oleh warga Kristen desa Tomalehu Timur di Pulau Manipa, kecamatan Seram Barat. Desa Tomalehu Timur yang merupakan satu-satunya desa Kristen di pulau ini ikut dibumi hanguskan oleh warga muslim dari desa Kelang As-Saude, Hasaoi, Luhutubang, Amanjaya, Tuniwara dan Buano Hatu Putih. Semula mereka sempat dilindungi oleh warga muslim desa Tomalehu Barat yang mempunyai hubungan gandong dari satu moyang hanya berbeda agama. Namun upaya perlindungan ini tidak membuahkan hasil, karena kelompok muslim desa tetangga lainnya yang menyerang warga Kristen Tomalehu Timur berada dalam jumlah yang cukup banyak. Desa ini akhirnya dibumi hanguskan pada tanggal 25 Januari tahun 1999 jam 4 waktu Indonesia Timur. Seluruh rumah dan bangunan dibakar habis termasuk satu buah gedung gereja, satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka berat. Sama halnya dengan Dusun Papora, warga Kristen desa Tomalehu Timur ini merupakan kelompok minoritas yang berada di tengah-tengah kelompok mayoritas muslim. Ketika terjadinya penyerangan terhadap mereka, jalan satu-satunya yang mereka tempuh adalah lari masuk ke hutan untuk menyelamatkan diri, sebelum mereka dievakuasi oleh aparat keamanan dan diungsikan ke Desa Tomalehu Barat, desa muslim, yang merupakan desa gandong mereka. Setelah beberapa hari tinggal di Desa Tomalehu Barat, perasaan was-was selalu menghantui mereka karena hampir setiap hari mereka mendapat ancaman dari desa-desa penyerang untuk dihabisi. Akhirnya atas koordinasi dengan aparat keamanan dan tanpa memikirkan bagaimana masa depan mereka dievakuasi dengan kapal TNI Angkatan Laut pada akhir bulan Februari 1999 ke kota Kecamatan Piru. Di lokasi pengungsian yang baru ini mereka diterima oleh warga Kristen pada beberapa jemaat desa di antaranya Piru, Neniari, Lumoli, Translok Mata 4, Eti dan Morakau. 7. Pulau Ambon tetap bergolak. Ketika beberapa lokasi desa Kristen di luar Pulau Ambon sebagaimana yang diuraikan di atas diserang dan dibumi hanguskan oleh warga muslim, maka hingga akhir bulan Januari tahun 1999 situasi di Pulau Ambon terus bergolak melalui berbagai pertikaian antar kelompok yang bertikai muslim dan Kristen. Dalam kurun waktu tersebut beberapa kejadian sempat terjadi dalam kota Ambon seperti di Gudang Arang, Batugong, Desa Paso dan beberapa lokasi lain dalam skala kecil. Di Gudang Arang pada tanggal 23 Januari tahun 1999 kira-kira jam 14 waktu Indonesia Timur massa muslim asal BBM Buton, Bugis, Makassar dengan memanfaatkan aparat keamanan, bantuan Kostrad yang berasal dari ujung pandang telah melakukan penyerangan dan pembakaran rumah-rumah warga Kristen di Gudang Arang. Beberapa orang pemuda warga Kristen yang mencoba mempertahankan diri ditembak oleh aparat keamanan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang luka-luka karena tembakan aparat keamanan serta beberapa buah rumah rusak dan terbakar. Melihat tindakan aparat keamanan yang memihak dalam bentuk memimpin penyerangan tersebut, salah seorang pemuda Kristen sempat membantai seorang aparat keamanan dengan parang golok hingga meninggal dunia. Sementara itu di Batugong Desa Paso pada tanggal 21 Januari tahun 1999 terjadi penyerangan terhadap warga muslim asal Buton di Wailiha oleh massa Kristen Desa Paso. Walaupun tidak terjadi korban jiwa dan hanya satu buah rumah terbakar, namun pada tanggal 23 Januari tahun 1999 massa Kristen Desa Paso kembali melakukan penyerangan kali terhadap massa muslim di sekitar kompleks pabrik plywood Batugong. Akibat penyerangan ini satu orang mengalami luka, satu buah masjid terbakar dan beberapa buah rumah warga muslim rusak terbakar. Terima kasih itu dari pembahasan kronologis kerusuhan Ambon September tahun 1999.
Sampai jumpa di video terbaru dari channel kami untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.